Sangat mudah untuk membenci Bowser, bukan? Dia melakukan hal-hal mengerikan yang akan dilakukan oleh setiap penjahat ya, tapi yang sulit adalah memahaminya. Dan ketika kamu benar-benar menganalisis dan menghubungkan apa yang kita lihat di film Super Mario Bros. Dengan apa yang kita lihat di film Mario Galaxy, kamu menyadari bahwa ceritanya menjadi jauh lebih tragis dari sebelumnya. Jadi bersiaplah, karena Bowser bukan hanya penjahat di film ini. Dia adalah karakter yang sebenarnya tidak benar-benar dipahami oleh siapapun. Mari kita mulai dari yang pertama. Kita bisa bilang bahwa Bowser adalah salah satu penjahat paling kejam dan paling tercela di dunia Mario. Dia telah mengancam, menyiksa, dan hampir menyebabkan genosida hanya karena keinginannya sendiri. Dan jelas saja, hal ini membuatnya menjadi monster yang mengerikan. Dan baiklah teman-teman, bukan berarti kita ingin membenarkan hal-hal menjijikan yang telah dilakukan Bowser, melainkan lebih kepada memahami mengapa dia melakukannya. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa Bowser tidak bertindak semata-mata karena niat jahat. Lebih tepatnya, dia digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan inilah ide pertama yang harus kita hilangkan dari pikiran kita, agar benar-benar bisa memahami karakter Bowser. Di film Mario yang pertama, kita diperlihatkan Bowser yang sangat-sangat tidak stabil. Dan sebenarnya kami punya video yang menjelaskan kisah sedihnya di film pertama ini, kalau kalian belum menontonnya. Tapi dengan Mario Galaxy The Movie ini, kita juga paham kalau dia memang tahu cara mencintai. Dia membuktikannya dengan semua kasih sayang yang dia berikan kepada Bowser Junior. Dan dengan ini, kita bisa berpikir mungkin memang ada sedikit ketulusan dalam cintanya kepada Peach. Ini memberitahu kita sesuatu yang sangat penting. Karena jika dia benar-benar memiliki jiwa yang busuk dan penjahat yang sepenuhnya jahat, dia tidak akan membutuhkan cinta atau mencoba mengekspresikan perasaannya dengan lagu dan lukisan. Dengan ini, kita jadi tahu bahwa Bowser hanya membutuhkan cara untuk memproses semua hal negatif yang dia rasakan. Dan sebenarnya ini memberi kita jawaban mengapa dia begitu terobsesi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dia hanya ingin merasa kuat dan berdaya agar tidak ada yang bisa menyakitinya. Dia hanya berusaha agar ada yang menyayanginya. Dan ya, masalahnya bukan pada apa yang dirasakan Bowser. Masalahnya adalah tidak ada yang pernah mengajarinya bagaimana mengekspresikan perasaan itu. Dia bahkan tidak benar-benar mengerti apa itu cinta. Bagi dia, mencintai seseorang bukanlah tentang terhubung dan saling memahami. Tapi satu-satunya cara yang dia tahu adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan dan menggunakan kekerasan. Itulah sebabnya kita melihatnya sebagai penjahat yang kejam, karena di dalam kepala Bowser, orang lain tidak bebas untuk memilih. Mereka hanya harus menaatinya karena itulah keinginannya. Dan ide ini bukanlah sesuatu yang dia pikirkan sendiri, tidak. Dan hal ini ditunjukkan kepada kita melalui contoh yang kita lihat dari dia dan Bowser Junior. Karena Bowser lah yang mengajarkan kepada anaknya bahwa menjadi kuat dan jahat adalah hal yang benar. Dan kemungkinan besar Bowser juga dibesarkan dengan cara yang sama, dengan kekerasan dan kehancuran. Jadi ketika harapannya tidak terpenuhi, dia berubah menjadi satu-satunya hal yang dia tahu, seorang monster. Itulah sebabnya kura-kura malang itu bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi penolakan, atau bagaimana mengatasi emosi negatif itu. Dari semua yang kita lihat, sepertinya sejak kecil, dia dibesarkan untuk tidak mempercayai siapapun dan hanya menjadi yang terkuat. Jadi, Bowser bahkan tidak diajari bagaimana mengendalikan atau mengekspresikan emosinya. Dia hanya bertindak berdasarkan satu-satunya hal yang dia tahu. Setelah mengetahui hal ini, apakah dia benar-benar bisa disalahkan atas dirinya yang seperti ini? Inilah alasan sebenarnya mengapa dia mengancam, dan dia menjadi lebih agresif dan intens. Bukan berarti dia adalah monster mengerikan seperti yang kita semua pikirkan. Atau karena itu sudah ada dalam darahnya. Dia hanyalah seekor kura-kura yang tidak tahu harus berbuat apa lagi agar ada yang mengerti dirinya. Ayo teman-teman, kura-kura itu bahkan tidak tahu cara berkomunikasi secara beradab. Karena dia dibesarkan dan diprogram untuk menjadi seperti itu. Buruk, dan disinilah pandangan kita terhadap Bowser mulai berubah. Jika kita menganalisis apa yang telah ditunjukkannya kepada kita. Dia bukan lagi karakter agresif dan kejam seperti yang kita lihat di film Mario Bros. Ada beberapa momen di mana dia berusaha mengendalikan diri dan benar-benar berusaha keras agar bisa akur dengan Mario dan Luigi. Pada awalnya tentu saja terlihat seperti itu hanya tipu daya agar mereka bisa memanipulasi dan mengembalikannya ke ukuran aslinya.
Namun seiring cerita berjalan, kita menyadari bahwa dia benar-benar sedang berubah. Dan dia memang ingin berubah. Kalau menurutku ini bukanlah sesuatu yang umum pada seseorang yang benar-benar jahat. Dengan ini terbukti bahwa Bowser memang punya perasaan dan dia juga bisa mengembangkan empati terhadap orang lain. Dia bahkan memutuskan untuk berkorban agar Mario dan Luigi bisa pergi menyelamatkan Rosalina. Dia benar-benar merasa sedih kalau Bowser Junior bisa melakukan sesuatu yang buruk kepada kedua bersaudara itu. Dan ini karena ketika dia berbagi momen bersama mereka, dia bisa memahami bahwa dia memang bisa menjadi baik dan memiliki teman sejati. Ini adalah reaksi yang tidak ada satupun dari kami yang harapkan. Dan disinilah kita memahami bahwa kura-kura itu tidak pernah memiliki seseorang yang benar-benar menyayanginya dan menunjukkan cinta yang sangat ia inginkan. Dan ini bisa jadi salah satu alasan mengapa dia memutuskan untuk menjadi ayah yang penuh kasih bagi anaknya, Bowser Junior. Hanya saja dia juga memberikan pelajaran yang salah dan membawanya ke jalan yang buruk. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa itu bukanlah jalan yang benar. Itulah sebabnya, tepat ketika sepertinya dia mulai berubah, kita melihat Bowser Junior muncul sebagai cerminan dari semua hal buruk yang ada pada Bowser. Sebenarnya, Bowser Junior kecil benar-benar terkejut dengan perubahan drastis ayahnya itu, karena dia hanya mengenal kejahatan dan kontrol. Dia sama sekali tidak mengerti tentang menjadi baik atau berempati. Karena dia tumbuh besar hanya dengan ide untuk memuasai, menjadi penjahat dan mendominasi orang lain agar tidak ada yang mengejeknya. Itulah yang dianggap benar oleh Bowser Junior dan juga yang dianggap benar oleh ayahnya. Dan itulah sebabnya ketika Bowser mencoba memberinya pelajaran baru, anaknya sendiri justru mendorongnya kembali ke ide-ide buruk. Dan dia meyakinkan Bowser bahwa itulah sifat aslinya. Bowser hanya ingin menjadi ayah terbaik di dunia dan akhirnya malah menjadi contoh buruk terburuk bagi anaknya sendiri. Tapi yang terpenting adalah mereka memang bisa berubah. Coba pikirkan, jika Bowser menyadari bahwa anaknya tidak berbuat benar terhadap Mario dan Luigi, kita bisa memahami bahwa dia memang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk meskipun agak terlambat. Di adegan itu, Bowser tidak ingin anaknya menjadi persis seperti dirinya, karena sebenarnya kita belum pernah melihat Bowser memiliki hubungan yang sungguhan. Dia tidak punya teman atau seseorang yang memberitahunya bahwa dia salah, tidak ada yang benar-benar menegurnya. Dia hanya punya pasukan kupanya, maksudnya orang-orang yang mematuhinya dan mengikuti perintahnya, tapi tidak bisa menegurnya. Pada dasarnya, Bowser tumbuh besar dengan melihat kekacauan dan kehancuran. Dan apa hasilnya? Seekor kura-kura yang percaya bahwa yang terkuat akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahwa jika kamu punya kekuatan, kamu selalu benar. Dan tentu saja, ketika itu tidak lagi berhasil dan orang-orang tidak patuh, Bowser menjadi rusak. Kasihan, Bowser selalu merasa harus menang dan terlihat sebagai yang terkuat. Karena tanpa itu, apa yang tersisa untuknya? Siapa dia? Hanya seekor kadal yang kesepian dan menyedihkan. Dan disinilah letak kesalahan semua orang. Ya, semua orang membenci Bowser karena dia seorang tiran. Tapi mereka tidak berhenti untuk memikirkan mengapa dia melakukannya. Mereka datang dan menghakimi semua hal buruk, lalu berkata, dia jahat, sudah, biarkan saja dia ke neraka. Tentu saja, kita tahu apa yang dia lakukan itu salah. Itu memang tidak bisa dibela, tapi tidak bertanya-tanya apa yang ada di balik karakter itu. Sama saja mengabaikan bagian terpenting, traumanya dan lukanya. Atau apa kalian tidak sadar kalau dia punya kebutuhan besar untuk dicintai? Kalian tidak lihat kalau dia tidak tahu cara berhubungan dengan orang lain? Bahwa cara dia mencintai itu benar-benar sudah menyimpang. Dan bukan berarti kami membenarkannya. Kami hanya memahami apa akar dari kepribadian dan cara dia bertindak. Setelah mengetahui hal ini, dia tidak lagi terlihat seperti monster yang tidak masuk akal. Dia adalah seseorang yang sampai pada titik itu karena cara dia memahami dunia dan bagaimana dia dibesarkan. Dia hanyalah seseorang yang tidak pernah diajarkan bagaimana berhubungan dengan cara yang sehat. Dan hal itu benar-benar ada di kehidupan nyata. Itulah sebabnya, Bowser adalah salah satu penjahat yang paling disalahpahami di dunia Mario. Bukan karena dia yang paling jahat, tapi karena dia didasarkan pada sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja. Jika kamu tidak diajarkan cara mencintai, bagaimana kamu bisa tahu caranya? Dan itu membuatnya lebih berbahaya daripada penjahat biasa, karena dia tidak mengikuti rencana apapun. Dia hanya bereaksi berdasarkan apa yang dia rasakan, dan kita sudah tahu bahwa apa yang dia rasakan itu benar-benar hancur.
Tapi yang paling menyedihkan dari semuanya adalah tidak ada yang berhenti untuk melihatnya lebih jauh dari label penjahatnya, karena lebih mudah untuk berkata dia penjahat dan selesai, daripada menerima bahwa dia adalah karakter yang mencerminkan sesuatu yang nyata dan rusak. Jadi, lain kali kamu melihat Bowser, jangan hanya melihatnya sebagai si penjahat dalam cerita. Lihatlah, dia sebagai seseorang yang tidak pernah belajar mencintai dengan benar. Dan bahkan ketika dia mencoba berubah, dia harus menghadapi semua yang dia ciptakan sendiri. Inilah sebabnya mengapa kisah Bowser benar-benar tragis. Tidak ada yang memahaminya, dan sepertinya tidak ada yang akan bisa mengerti dia. Dan takdirnya akan tetap menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Tapi bagaimana dengan kalian? Apa pendapat kalian? Apakah menurut kalian Bowser pantas dibenci? Atau dia hanya butuh seseorang yang mengerti dia dan mengajarinya untuk mencintai? Kami akan membaca komentar kalian.